Pak Yai Nur Kholik, bagaimana pendapat panjenengan tentang Muktamar NU yang mau dilaksanakan di Lampung ditunda dan sekalian calon-calonnya? Memang muktamar itu menjadi perhatian segenap warga NU, baik dimajukan atau ditunda itu tetap menjadi perhatian. Tapi kalau bisa yang paling penting itu tidak saling gontok-gontokan, tidak saling rebutan jabatan, fokus kepada apa yang ingin dicapai NU. Misalnya mempersiapkan 20 tahun lagi NU itu mau ngapain ini gitu. Atau merespon bagaimana mengirim generasi-generasi pesantren yang dari luar Jawa, dari kalangan hadirin untuk belajar ke Eropa, ke Cina, ke Rusia dan seterusnya itu. Atau yang lain lah sejenis itu sangat oke sebenarnya. Kalau hanya ngerembuk soal calon itu, ini kan bukan partai politik. Apalagi kalau sampai bentuk tim ses itu keterlaluan itu. Memang ada yang bentuk tim ses? Ya semoga nggak ada. Ini kan belum semoga nggak ada. Tapi saya nggak tahu juga ya. Tapi saya dengar ya ada kasak kusuk begitu. Tapi semoga nggak ada lah itulah. Nggak ada. Tapi alhamdulillah soal Rosam banyak tidak tidak diperebutkan, itu sudah suatu yang anugerah kegembiraan yang harus kita terima itu ya. Andai Rosam diperebutkan misalnya ada calon-calon yang menjadi tim saya itu kan ngeri juga itu harapan sebenarnya. Terus yang kedua yang penting itu kan memahami NU sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah, bukan sebagai partai politik, tapi tidak menutup kemungkinan berhubungan dengan orang-orang di partai politik. Tapi dia bukan partai politik itu harus dimengerti supaya NU tidak menjadi alat dari partai politik tertentu, menjadi alat kepentingan partai politik tertentu. Bahwa kerjasama secara nasional itu harus gitu. Ukhuwah Watoniyah kan wujudnya kerjasama nasional dengan partai politik, dengan komunitas, dengan penguasa, dengan TNI dan seterusnya itu oke. Tapi dia harus punya kemandirian untuk merumuskan sikap gitu. Jangan sampai terkooptasi oleh partai politik tertentu. Itu yang penting itu. Itu Mas. Lebih jauh kalau NU itu kan simbolnya jagat ditaleni. Berarti kan calon-calon NU itu harapannya, ini hanya pribadi saya, itu kan bisa bagaimana menyatukan dalam pengertian rahmatan lil alamin sak dunya gitu. Nah itu yang lebih tepat di antara calon-calon sekarang itu, ada yang tepat enggak? Itu harus kita kembali dulu ke dasar-dasar dulu. Jadi kalau tali jagat itu kan ditaleni dengan tidak terlalu kencang sebenarnya. Tidak terlalu kencang artinya ada kelonggaran, itu artinya supaya atakodumnya, perspektif ke depannya atau melihat ke depannya itu juga mungkin. Jangan sampai terputus gitu. Tapi merawat masa lalunya juga oke gitu. Terus aspek keluar ke berbagai non NU juga oke. Makanya ada ukhuwah basyariahnya kan. Ukhuwah kepada setiap orang, setiap manusia. Terus ada ukhuwah macam-macam. Termasuk ke partai politik tadi, termasuk ke berbagai bangsa dan seterusnya. Tapi yang perlu diingat juga, wes ngomong ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, lupa dengan ukhuwah dakhiliyah, ukhuwah nadiyahnya itu loh. Jangan sampai lupa itu. Kalau ukhuwah nadiyahnya lupa, nanti orang NU makan orang NU, bahaya itu. Jeruk makan jeruk, kan bahaya itu. Jadi itu yang perlu kita sadari. Ada kelonggaran itu ya. Kelonggaran itu artinya memberikan ruang terhadap upaya-upaya memperbaiki dan juga membuat al-ijad, kreasi-kreasi, di mana para ulama, para aktivis itu sebagai kreator majazi. Kreator sungguhnya kan Allah. Al-haq, al-mujidul haq ya Allah gitu lah. Tapi al-mujid al-majazi ya manusia gitu. Sebagai khalifahnya Allah untuk merawat bumi, meneruskan keberlanjutan dan sebagainya. Nah, sanggup enggak menyangga ini kan tergantung bagaimana. Satu, kalau jamnya itu ya kepemimpinan gitu.
integritasnya, nilai-nilai yang diugeminya. Kalau dalam tataran buku-buku ya sudah jelas, tapi nilai-nilai diugemi apa enggak? Misalnya nilai keulamaan. Itu penting. Salah satu nilai-nilai keulamaan ya diantaranya yang penting itu ya teguh memegang sebagai gerakan ilmu, gitu loh Mas. Teguh memegang sebagai gerakan ilmu, bukan gerakan politik, gitu loh. Karena ulama ya. Ulama itu Nahdlatul Ulama kebangkitan bukan kebangkitan para politik dan partai politik, gitu loh. Teguh memegang ilmu itu bukan berarti juga tidak mengerti dan tidak melihat partai politik, bukan itu. Tapi kemandirian, sikap dan keputusan-keputusannya dan juga day to day-nya itu tidak ditentukan oleh ketua partai politik tertentu, gitu Mas. Nah, yang jagat di Talen itu buahnya harusnya NU itu begitu. Buahnya ya. Aktivisnya, pengurusnya, buahnya itu begitu. Bisa dilihat dengan manis. Jangan sampai buah yang keluar itu sebagai buah yang belum matang, gitu loh. Ibarat orang Solo itu kan ya, kalau buah belum matang itu kan masam ya. Masam itu kan belum pencapaian akhir gitu, belum pencapaian akhir. Mungkin masih mubtadi atau mutawasid ya. Buah yang matang itu jadi kalau disuguhkan ke tamu kan ya memang pantasnya gitulah kira-kira nih gitu. Tapi kalau buah yang masam kan belum pantas disuguh nih, entah istilahnya gitu. Itu Mas. Oke, tadi di awal itu kan Pak Yai Nurholik Ridwan mengungkapkan bahwa NU itu perlu untuk mengirim banyak generasi-generasi mudanya ke luar negeri untuk sekolah gitu. Sekarang ini yang kan sudah banyak ya alumni-alumni dari luar negeri itu kiprah yang ditunjukkan oleh lulusan-lulusan kaum muda NU dari luar negeri itu sudah tampak belum? Lulusan-lulusan luar negeri baik dari Timur Tengah atau ya kita bersyukur ya karena punya banyak generasi yang sudah bisa melakukan mobilitas sosial, paling tidak menempuh perjalanan pendidikan. Kita bandingkan 20 tahun yang lalu kan mungkin NU itu kan masih banyak di desa-desa anak-anak mudanya, tapi sekarang sudah banyak yang itu membawa pengertian bahwa tugasnya satu individu. Itu yang harus difahami, masing-masing orang ini punya tanggung jawab untuk mengembangkan jenis Islamnya Nahdlatul Ulama Aswaja Anadiyah itu masing-masing itu ya. Dan saya yakin dengan melihat jejaring teman-teman juga terlibat di dalamnya, berkenalan dengan mereka telah banyak berbuat di masing-masing komunitasnya. Yang kedua itu kan kaitannya dengan kolektivitas, dari individu ke kolektivitas ini. Jadi kalau masing-masing kolektivitas ini ukurannya di apa ya? Kepemimpinan Nahdlatul Ulama itu. Kepemimpinan Nahdlatul Ulama itu bisa nggak dirasakan oleh masyarakat. Dirasakan bukan hanya dalam istighosah-istighosahnya bahwa itu penting ya, tapi juga ketika mereka menghadapi kemiskinan ekonomi misalnya ya nggak harus ngasih duit kan, tapi memberikan akses dan seterusnya itu. Kebijakan-kebijakan dibela oleh Nahdlatul Ulama. Misalnya di tempat-tempat konflik Mas itu lah. Dibela oleh Nahdlatul Ulama. Bisa nggak itu salah satu orang-orang lulusan dari luar negeri kita harapkan begitu. Itu tidak berarti bahwa lulusan-lulusan luar negeri baik dari Timur Tengah, dari Eropa dan seterusnya itu kemudian harus menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, semua enggak begitu. Tapi mereka harus bisa berkiprah di semua tempat, berdiaspora ke mana saja, tapi membawa misi, ajaran-ajaran, nilai-nilai, sifat-sifat dan seterusnya itu. Yang paling penting lagi adalah ilmu yang dipelajari itu bisa nggak membimbing dirinya untuk menjadi ra'in di dalam berbagai riwayatnya Kanjeng Nabi. Kullukum ra'in itu. Nah, itu yang diajarkan para wali, para sunan, para penyebar Islam awal kan kerakyatannya ini. Kita bisa nggak ra'in dalam rakyat, ironya kita itu apa? Ya tangan, kaki dan seterusnya itu ya digunakan untuk menjadi supaya kita sadar menjadi ra'in di dalam diri kita, lalu di keluarga dan seterusnya. Nah, kalau itu saja udah oke, bukan hanya 10 tahun, 20 tahun ya. Mungkin akan segera cepat kita bisa melihat banyak generasi baru di kalangan Nahdlatul Ulama ini akan menjadi dan menentukan nasib republik ini benar-benar nyata, bukan hanya selama ini dimanfaatkan orang gitu loh. Kalau selama ini kan kita banyak dipakai oleh alat politik karena
belum banyak yang misalnya punya kecakapan dalam kebutuhan birokrasi misalnya. Nah kalau sekarang udah banyak yang belajar di hal-hal yang berkaitan dengan itu. Semoga ini menjadi berkah yang menjadikan juga bukan berkah kepada Nahdlatul Ulama saja, tapi kepada Republik gitu loh. Sebagai dan juga kepada manusia-manusia di Jawa, di pulau-pulau Jawa dan seterusnya itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Yai Nurkholis.